Selamat datang di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan Rambe, dan kali ini kita buat tamu luar biasa. Langsung perkenalkan dulu, Bang. Ya, Mas Darwis Triadi, dan selanjutnya Mas Darwis dong ya, yang memperkenalkan diri sendiri. Mas Darwis. Sebelumnya terima kasih ya, saya diundang. Ya. Nama saya Darwis Triadi, saya asal Solo. Nah, ini. Dan profesi saya ya sampai saat ini, selain saya mengajar ya, karena saya punya sekolah fotografi, saya masih menjadi fotografer sebagai profesi saya. Ya. Sepanjang hidup nih. Ya, sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Karena udah jadi jalan hidup. Iya. Diceritain dong, Mas. Awalnya kenapa sih tertarik ke foto? Iya. Mungkin kalau boleh saya ke belakang, ya itu 1977 saya keluar dari profesi saya sebagai pilot. Oh, jadi awalnya sebagai pilot dulu. Ya, gitu. Saya nggak tahu juga, itu kan tiba-tiba milih berhenti, terus nggak tahu kemana, akhirnya larinya ke fotografi. Itu pilihan hidup, saya juga nggak ngerti. Kalau ditanya kenapa di atas, itu saya juga bingung. Enggak, waktu jadi pilot saya masih belum senang foto. Oh gitu. Belum lah. Setelah saya keluar, kebingungan mau jadi apa, larinya kok ke foto. Nah itu yang kadang-kadang saya juga bingung, tapi ya udah, yang jalan itu saya jalanin aja. Tahun 77. Ya, saya mulai sebetulnya saya nganggur, jadi 79 saya baru mulai, 80 saya start. Jadi kira-kira 44 tahun yang lalu. Awalnya apa? Pertamanya ngapain? Ya sebetulnya pertama dari nganggur-nganggur itu karena saya resign dari pilot, saya bingung mau ngapain. Pada saat saya berpikir, oh saya pengen jadi motret aja. Ya saya pinjam kamera teman saya iseng aja motret itu. Ya. Tapi kok yang dipoto itu selalu orang. Udah orang perempuan lagi. Mencurigakan. Makanya saya pengen jadi pemotret model waktu itu. Makanya saya waktu belajar, kebetulan ada informasi bisa ikut course ya, short course di Eropa, ya saya ke sana. Dan saya banyak lebih mau pelajari dalam bidang portret ya. Secara kebetulan kok ada di tempat sana yaitu. Jadi semua secara kebetulan, karena kan pada saat saya merubah pikiran menjalani hidup ini, jalan hidup, waktu yang kedua ini ya saya pikir saya harus serius gitu. Kalau nggak main-main lagi mau jadi apa gitu kan. Pada saat itu sebetulnya fotografer tuh belum jelas. Iyalah kayak tukang foto gitu ya. Ya dengan segala hormat saya, tapi orang selalu berpikirnya ke sana. Foto 3x4. Oke, Mas. Ya. Pas waktu mulai tahun 80-an itu, siapa orang yang pertama yang mengatakan, wah asik nih fotonya Mas Darwis? Saya pengen tahu juga tuh kan, ada nggak yang bilang gitu? Saya pakai pastikan nggak, Mas? Wah ini asik nih. Padahal motivasi gitu. Motivasi gitu. Ada satu hal yang menarik ya, setelah saya pelajarin atau saya sadarin belakangan, bahwa pada saat saya keluar dari pilot, itu sebetulnya secara tidak saya sadarin, saya mendapatkan sebuah keilmuan apa yang disebut leadership. Di pilot itu kan belajar leadership. Ya dulu nggak pernah tahu ya. Dan yang kedua adalah entrepreneurship. Bagaimana berkomunikasi kan? Nah itu jadi modal saya. Nah pada saat itu memang saya berpikir bahwa saya akan motret perempuan aja. Jadi dari situ, dan perempuan juga saya pilih. Kebetulan ya saya standarnya tinggi. Mungkin karena pada saat itu background saya udah pilot, jadi ada sedikit confidence ya. Jadi sasaran pertama ya model. Ya sampai bisa saya kenal model ya perjalanannya lika-liku lah. Tapi oke lah, akhirnya saya kenal ya saya motret model. Nah dari model itulah yang menjadi tools saya. Dia sebagai marketing tool saya, dia ngomong gitu. Sarana promosi ya? Ya karena belum ada media sosial. Itu belum dibayar waktu itu motret? Belum, saya dari dulu sampai sekarang kalau sama model atau artis ya, terutama perempuan saya nggak mau dibayar. Itu terutama perempuan itu berapa kali? Betul Mas. Saya juga lihat IG-nya, waduh gitu. Pasti jujur.
Makanya saya selalu bilang, saya belajar selalu mementor Pak. jadi fotografer, terutama motret orang, spesifik lagi model, kamu harus jujur. Iya. Iya. Kalau kamu berpikir A, jalankan A dengan konsisten. Yang A juga. Ya. Karena kalau enggak, sesuatu yang kayak genuine cepat sekali habis. Oke. Jadi sudah 44 tahun yang lalu udah saya pikirkan. Kenapa saya coba pikirkan? Ya itu saya secara kebetulan saya dulu kok pilot gitu loh. Iya. Jadi punya modal. Semuanya mendukung Iya, gitu punya ya. modal gombal sih lah. Oh, Kayak ini joke. Terus dari mereka lah Mas yang pertama, oh berarti Mas Darwis ini Ya. fotografer yang bisa di Betul. Oke. Pertama kali saya masih ingat objek yang saya foto tuh Prima Melati sama Sumi Hakim zaman dulu. Wah, Sumi Hakim Prodowati Iya. zaman Oh, dulu. iya. Wah, dari dia tuh mulut ke kiri karena lu mesti dari situ. Oh, Itu Itu tahun berapa? Masih ingat Mas? tahun 79. 79 juga ya. 79. Jadi emang dari awal sudah. Iya. Itu kalau apalagi kan Mbak Rima dulu punya satu butik di Hotel Borobudur namanya. Iya. Ya. Itu setiap tamu ini datang, lu mesti Darwis. Waduh, saya senang banget. Ini promosi. Karena dia menyuruh saya memotret untuk Borobudur, untuk terus dibayar sama dia kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah itu Oh, tahun 79. iya. Oh, itu. Banyak lah, seringgit masih ada gitu. Ya gitu. Kalau dari pengalaman sendiri selain yang itu ada pengalaman unik lain nggak sih? Sebetulnya sih banyak ya keunikan-keunikan di dalam proses perjalanan saya sebagai profesi saya sebagai pemotret ya atau fotografer. Banyak karena memang saya mengkhususkan diri ke portret ya. Akhirnya memang bidang itu saya pelajarin. Jadi setiap saya kebetulan kadang ada informasi mengenai course di luar, saya lebih mempelajari secara detail. Tapi secara kebetulan lagi saya banyak juga mendapatkan input atau masukan-masukan pada saat saya pengen ikut kursus yang mengkhususkan lighting mengenai portrait, saya dapat. Keberuntungan saya di situ tuh. Jadi yang namanya portrait itu kan ada yang disebut teknik lighting portrait yang saya sebut classical portrait kan. Yang apalagi di era sekarang udah susah, udah nggak mungkin ke arah sana apalagi digital. Nah itulah hal-hal itulah yang akhirnya saya pelajarin. Dari potret itulah, dari kita bicara mengenai lighting itu Banyak menjadi masukan spirit saya untuk menjalankan sampai detik ini. Karena menarik. Buat saya pada akhirnya ilmu fotografi itu memang skill yang harus kita punya, kita develop, kita betul-betul kuatkan. Dan sebetulnya skill itu tidak bisa digantikan oleh teknologi sampai detik ini yang disebut AI. Nggak ada. Saya motret tanpa ada teknik yang teknologi yang sekarang saya lakukan. Skill semuanya. Semuanya masih serba natural yang saya lakukan. Walaupun saya menggunakan kamera digital karena memang semuanya tidak ada analog lagi. Tapi sistem yang saya buat tetap secara analoginya normal, masih natural. Dan itulah yang membuat buat saya bahwa potret itu tidak akan hilang karakternya. Feelsnya. Betul. Dapat rasanya itu. Betul. Karena skill nggak bisa diganti. Skill itu kan energi kan. Iya. Samanya keris misalnya, antara keris buatan manusia sama mesin, walaupun bagus mesin tetap aja energinya batik lah. Tetap sampai kapanpun batik tulis akan tetap lebih bagus dibanding batik cap atau batik. Sebenarnya kita harus percaya ke sana. Jadi teknologi itu membantu manusia aja sih. Nggak akan menggantikan. Tidak akan. Dan yang harus mendevelop itu manusia sendiri. Itu. Ada yang kisah nggak enak nggak? Oh iya jelas, ada jelas. Terlalu banyak cerita Mas kan 44 tahun banyak ya. sih banyak. Karena begini ya,
ada satu hal ya yang harus dipunyai oleh seorang fotografer, terutama portret. Dia itu harus melayani. Karena tanpa dia bisa melayani, memberikan sesuatu yang terbaik, dia nggak bisa berkomunikasi. Sudah. Idenya nggak keluar ya? Persis. Dan kita kan mendapatkan ketemu sama berbagai macam Karakter. orang yang punya karakter berbeda. Nah, secara tidak langsung, nah artinya tidak perlu harus kita belajar secara akademisi. Kita harus belajar apa yang disebut psikologi manusia. Human psychology itu harus dipunyai. Caranya ya kita mempelajari. Ya sekarang peramal aja bisa, kok masa kita nggak bisa? Iya kan orang peramal kan belajar juga. Nah saya belajar. Lebih ke karakter. Iya, saya belajar dari zodiak, dari apa gitu. Jadi selain untuk pada saat saya baru kenal, biasanya model saya gombalin juga. Kamu bintang apa? Padahal cuma mau masuk saya ngobrol aja. Padahal saya pelajarin. Oh karakter gini, oh kamu misalnya Scorpio ya tahun sekian usianya ini. Itu kan ada gampang dipelajari. Iya. Karena pada dasarnya manusia kan kelahiran ada keton apa kan baca kan. Ya secara otomatis sebetulnya ini kita bisa. Makanya saya bilang secara komprehensif seorang pemotret portret itu harus belajar secara keseluruhan, secara komplit. Ada yang menarik di situ. Apa saja? Non teknisnya. Komplit itu apa saja? Karakter manusianya, tekniknya? Iya, teknik itu udah harus jelas lah. Yes. Karena teknik itu kan tanpa teknik kita nggak bisa. Lighting itu harus, bahkan lighting itu harus kita orientasinya kembali kepada esensinya. Kalau saya boleh ngomong, fotografi itu kan cahaya, ya kan. Sedangkan cahaya itu kita harus betul-betul memahami cahaya matahari. Karena isu rendah lah, ini hanya ini sendiri logika ya. Kalau teknik tinggi ya mungkin pakai lampu ini, tapi karena isunya kecil. Ya, kalau isu tinggi kan bisa di ruangan gini kan. Tapi karena dulu kan nggak ada lampu begini, matahari kan. Berarti isu rendah kan. Berarti matahari kan. Ada unsur mataharinya. Sinar matahari. Matahari itu apa? Kenapa dipilih matahari? Saya larinya terus cari sampai saya riset. Oh matahari. Matahari itu mengeluarkan sinar energi. Sinar kehidupan apa? Berarti belajar fotografi, belajar perkehidupan. Akhirnya muncullah, saya belajar fotografi. Akhirnya saya pikir, saya harus belajar berkehidupan. Apa berkehidupan? Hidup itu gampang, harus punya spirit, harus punya motivasi, harus punya mentality. 3 hal itu menjadikan basic saya. Sesudah itu, teknis itu sangat mudah di ini. Makanya kadang-kadang saya selalu bilang bahwa kalau memotret, kamu harus kembali ke esensi cahaya yang sebenarnya. Matahari. Contohnya gini, kalau kita motret bikin KTP, nggak pernah bisa ke salon. Karena apa? Lampu di sana, lampu di sana, banyak lampu kan. Berarti kan sinar banyak ke wajah. Tapi nggak apa-apa, itu kan artifisial, hanya ngejar terang aja. Tapi kenapa kalau kita motret di luar, matahari cuma satu, diam aja, kita nggak pernah ngomong. Coba, Anda motret di dalam ruangan, pasti nggak pernah berpikir cuma satu lampu. Iya. Banyak Gak lampu. Cukup, ya. Takut gelap kan. Padahal itu bukan persoalan. Ya, makanya ada 2 hal. Kita mau mengambil satu hal yang betul-betul komersial ya, atau instan, atau kita bicara kembali ke natural. Makanya kalau konsep portret itu sendiri harus kembali ke natural. Makanya pemotret, seorang portret fotografer itu biasanya harus mempelajari bagaimana menggunakan single light dengan baik. Selesai. Ya kalau saya motret semuanya sekarang nggak pernah pakai banyak lampu, 1 lampu udah. Gitu. Yang lainnya hanya sebagai penambahan, tapi intinya 1 lampu supaya masuk ke esensi sebuah portret. Gitu. Ini sudah tapi misteri jadi kan. Makanya buat saya fotografi itu misteri. Tidak pernah bisa. Kita harus terus kita
kita coba cari misteri. Dinamis, Jadi ya. menarik. Dinamis, iya. Ya, dinamis seperti itu. Ini sudah pasti sudah ditularkan kan? Udah sih, saya Sudah kan ada di sekolah. bibitnya yang Banyak sih sebetulnya, bibit banyak. Karena saya sejak 24 tahun yang lalu sudah membuka sekolah fotografi. Sekolah fotografi. 24 tahun Iya, lalu. dan menurut saya rasanya udah 200 ribuan malah lebih kali sebenarnya. Oke. Cuma karena rollingnya. Iya. Iya. Kadang-kadang aja saya ngajar di beberapa universitas. Mungkin banyak rektor atau dosen di Indonesia juga murid saya. Cuman saya kan bukan S3, saya S Mambo, repotnya nggak bisa. Oke, Mas, kita nanti bahas lagi yang lain ya, terutama Ya. tentang pariwisata di Solo ya, Ya, Bang. Kita siap. akan hubungkan fotografinya Mas Darwis ini Siap. dengan pariwisata di Kota Solo. Tetap bersama kami di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Ya, kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Masih kita bersama Mas Darwis dan sekarang kita tiba di sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Ini kita akan ngomong tadi janjinya tentang fotografi dan pariwisata, Bang. Iya. Oke, siap. Ya. Dan terus kan kebetulan Mas Darwis ini kan juga asal Solo. Ya, Nah. asli. Asli, Solo Nggak pakai asli. coret. Nggak pakai coret. Nah, terus kita ini membuat podcast ini juga salah satu untuk mendukung pariwisata. Sebelum Mas Darwis juga kami sudah mengundang Ketua Badan Promosi, Oke. terus tokoh SIPA, terus dari orang pemerintah dari Dewan juga agak kami undang. Nah sekarang Mas Darwis ini kan seorang putra Solo, praktisi dari fotografi. Kira-kira Mas Darwis apa yang bisa dari segi fotografi ini untuk meningkatkan pariwisata kita Ya. Solo ini? Sebetulnya kalau boleh kita menyadari, Solo ini tempat gudangnya seni loh. Yes. Iya, Iya loh, seni dan orang besar. iya, betul. Yang Orang bisa besar. ketahui. Iya, orang besar lah, banyak Ya. orang besar-besar di sini. Iya, Banyak sekali lah ya tuh, presiden kita Iya. dari sini. The next president juga. Artinya Solo ini sangat potensial menurut. iya, Karena begini, kalau ya bukan saya kan orang Solo ya, Iya. tapi kerasa gitu loh bahwa Jawa itu kan dengan segala hormat saya sekali lagi, Jawa Tengah ini kan sumber apa ya, sumbunya seni kalau menurut Iya. saya. sumbunya Banyak sendiri. sekali kalau kita bicara keris, bicara batik, bicara apa pasti sumbernya Iya. Solo. Iya. Solo sekitarnya lah pasti nyamber kiri kanan, tapi tetap Iya. di Solo. Iya, Soal budayanya Solo luar biasa. Iya. Atau kita lihat wayang orang Iya. segala macam. jadi ketoprak tuh. Iya, Apalagi sekarang, menurut kita sekarang ini kan potensinya udah ada. Kalau kita bicara pariwisata, ekopark ada, terus safari ada sekarang, iya. terus tempat seni di apa namanya? Lokananta, Balai Kambang. Lokananta, Balik Hospital Kambang juga ya? sudah, hospital. Iya, Oh saya operasi aja dipercaya di Solo, sudah kemana-mana. Berasa rumah karena ya. Ya betul, tapi memang betul-betul bahwa sebetulnya secara kultur Solo itu boleh terus kita coba develop, pasti akan bagus. Iya. Karena potensi secara geografi juga bagus. Dan kalau saya lihat juga sekarang perkembangannya kan luar biasa. iya, Kita lihat berapa banyak itu warung kopi di sini segala macam, dan orang menjadi satu singgahan yang rasanya tidak dilupakan di Solo ini gitu.
Ya walaupun kita punya tetangga di Jogja lah misalnya, atau kalau ke Jawa Timur kejauhan kan, ya paling Jogja. Tapi Solo sangat potensial. Jadi rasanya tinggal pemuda-pemuda di Solo ini, generasi muda di Solo ini terus membangkitkan, harus melakukan hal yang lebih positif lagi daripada kita hanya berpikir ngalorin nggak karuan gitu ya. Harus betul-betul menyadari itu. Kalau enggak, waduh sayang. Karena potensi pariwisata itu luar biasa menurut saya di Solo. Ya saya bukan orang pariwisata, tapi kan saya sering mengamati itu. Iya, kalau sebagai fotografer. Betul. Apalagi kalau kita bicara fotografi itu sendiri, di Solo malah bagus menurut saya. Saya selalu ngobrol sama teman-teman di Solo ya. Anda harus mulai untuk bisa confidence, bisa ini, majukan Solo. Jangan hanya berpikir sentris, karena kalau masih berpikir sentris, ya susah gitu loh. Ya, karena banyak sekali misalnya katakanlah orang-orang yang punya potensi di Solo, tapi karena orientasi berpikirnya hanya sentris, jadi dia hanya di Solo saja. Nah itu yang harus dilepas. Karena ya sama halnya gitulah, kalau misalnya saya dulu sebagai orang Solo, misalnya juga orientasi saya terlalu sentris, ya nggak bisa skopnya sini keluar ya. Dan itu harus kita pikir. Apalagi sekarang media sosial udah bagus. Wah bagus lah menurut gua, Solo tuh gila lah menurut saya. Cuma tinggal terus dikembangkan. Mas Darwis ngerasain bedanya dulu dan sekarang? Kalau dulu kayaknya Solo ngapain sih gitu ya? Jauh ya, karena memang banyak sekali generasi muda sekarang yang berpikir ke depan jauh. Jadi Gen Z ini luar biasa, dan juga kan selama ini kan beberapa tahun wali kotanya juga anak muda kan. Wah itu perkembangannya pesat lah, terutama bangsa 3-4 tahun ini luar biasa. Dan ini harus kita syukurin. Tapi kalau kita masih berpikir tetap ngikut jalur kiri kanan segala macam, jadi seperti yang nggak bagus, sayang kan? Sayang. Apalagi tracknya pemerintah sekarang sudah sangat bagus. Luar biasa loh. Pemerintah supportnya sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Kita harus akuin itu. Tinggal kita generasi muda ini membuka diri untuk bagaimana caranya lebih memicu gitu. Ya kita yang udah tua aja kadang-kadang semangatnya gitu, semangatnya masih besar. Nggak malu kan? Gua aja yang semangatnya. Lu gimana gitu kan? Emang tadi ada yang mau ditanyain yang aneh-aneh tadi, yang aneh-aneh. Gimana? Fotografi foto ya. Di Solo ini kan banyak teman-teman tadi umpamanya objek-objek foto ya. Mungkin Mas Darwis lebih ini dari saya lah. Karena saya tahu banget Mas Darwis juga pernah dulu foto kereta keraton, foto apa itu objek-objek yang bagus. Nah, tapi ada ini saya mau minta pendapat, ini agak di luar nalar. Ada beberapa teman itu foto di tempat-tempat wingit dalam tanda kutip ya. Itu yang foto 6 tiba-tiba masuk 7. Yang satunya kita nggak tahu siapa. Dan kebetulan saya juga pernah itu foto tiba-tiba ada laki yang bukan teman kita masuk. Itu kalau kami yang misalnya ini ada ini yang masuk. Tapi kalau dari orang-orang fotografi itu gimana Mas pendapatnya Mas? Dan itu kan bukan sekali 2 kali. Atau mungkin Mas Darwis pernah punya pengalaman? Saya punya pengalaman juga beberapa kali malah ya. Terutama ya karena memang kita harus akui ini di luar konteks kalau kita bicara mengenai soal hal kaitannya dengan religi atau apa ya. Tapi ini sebetulnya real dalam kehidupan ya. Saya pernah ngalamin begini. Saya dulu memotret karya seni orang Jepang namanya Matsuda Hiromi yang tinggal di Italia. Tapi dia mau bikin foto cuman beberapa tempat di Jawa Tengah yang terkait dengan Mataram. Jadi yang dia mau foto apa? Ya dia mau foto di Kasunanan. Terus kalau di Dieng dia mau. Terus di Candi Sukuh dia mau, Candi Ceto dia mau, sama Parangkusumo. Parangkusumo. Pantai ya? Pantai. Nah pada saat saya motret terakhir pas maghrib itu ada foto, setelah foto kan foto di Singgasana tuh. Tiba-tiba saya motret, selesai motret saya kasih lihat ke Sinuwun Ngabeyi.
kan dulu ada Mas Tito sama saya ngabai, pas kita makan malam saya bilang, Sinuwun ini foto apa ya, karena di kursi ini kosong, nggak ada. Begitu dilihat, waduh, ini apa, Sinuwun Gusti Sunan Kalijogo. Saya dapat siluetnya. Akhirnya saya pikir mesti gimana saya gitu. Udah, besok kan saya mau motret ke Parangkusumo. Nah, motret di Parangkusumo mungkin ada fotonya, saya coba mudah-mudahan di Parangkusumo. Nah, pas di Parangkusumo itu saya harus datang ke makamnya di Janti itu, makam leluhur yang spiritualnya Pak Pakubono. Saya datang ke sana malam-malam jam 11-an sampai sana jam 12. Kru saya 15 orang lebih lah rasanya, orang 3 mobil. Selesai kita ngadep sana, saya cuman dibilang sama yang jaga, Pak ini Nun Sewu, saya cuman ada telur 9 ya, gimana ya ini orang. Nggak apa-apa lah, nanti sebagian separuh-separuh nggak apa-apa, karena memang syaratnya gitu harus makan telur rebus ya. Saya nggak tahu. Begitu udah selesai kita dibagi satu-satu sampai mobil, saya lihat, loh, lu hitung coba berapa? 13, 14, 10, 15. Itu kejadian aneh. Dan yang lebih ini lagi, ini ada satu hal yang menarik. Saya dapat satu orbs ya, yang kelihatan sekali. Mudah-mudahan ada di sini ya, sudah. Soalnya kami juga pengen tahu ini. Pertanyaannya soalnya mendadak ini. Iya, betul. Soalnya karena dibilang ada juga tolong dong fotografer itu menanggap apa? Iya, apa tanggapan dari fotografer kalau kayak gitu. Itu waktu dipotret nggak kelihatan, Bang? Nggak kelihatan, tapi terus ada siluetnya ya. Betul, ada ininya. Tunggu. Iya. Itu ya, tapi menurut saya sih saya banyak sekali mendapatkan seperti itu. Kalau apa namanya kejadian-kejadian seperti itu, kayak di Parangkusumo juga pada saat saya motret itu ada, habis kita nyusun yang Mas Sudairong itu kan itu desainer kelas dia, padahal jauh itu Pombak ya, tiba-tiba kita kegulung semuanya itu kayak gludok gitu loh, karena kaca ketemu kaca dia pikir pecah semua, ternyata yang pecah cuma yang hijau. Beli-beli terus saya tanya, kebetulan ada orang yang spiritual lah yang sesuai menjadi sifat, ini maknanya apa kok tangan hijau? Ya ini memang nggak mau ya, dia nggak mau dengan hijau. Tapi yang kedua adalah kenapa Anda mendapatkan seperti ini? Anda sekarang dalam kondisi situasi yang udah retak lah, pecah, udah nggak bisa balik lagi. Gue lagi pas keluar dari rumah, ingat loh 2005. Ya, ada masalah pribadi. Ada masalah pribadi. Jadi pada saat itu saya menyadari, oh ini. Kok bisa ya? Persis. Dan pada saat itu saya bilang, kenapa saya dapat ops ya di makamnya beliau ini yang leluhurnya. Terus bilang, ini kan guru-guru, kamu harus jadi guru juga. Saya jadi guru sampai sekarang. Gue bikin sekolah. Ini jalan hidup bener nih. Iya, sebenarnya. Tapi buat saya pada saat saya begitu, saya menerima kayak gitu, saya berkisah harus mempersiapkan diri untuk lebih serius ke arah pendidikan. Makanya 2010, ya tepatnya sih 2013 lah, saya berhenti mengerjakan komersial. Ditanya sama anak buah saya, wah kok berhenti, kita makan apa gitu? Saya tanya, kamu punya agama nggak? Kalau punya agama harusnya punya keyakinan. Kenapa saya harus berhenti? Karena saya ngajarin murid-murid saya untuk jadi masuk ke profesional, ke komersil maksud saya. Kalau wedding saya udah dari dulu nggak ngerjain karena murid saya wedding semua kan. Tapi yang berat adalah profesional commercial advertising. Itu hidup saya dari situ kan, saya berhenti loh. Tapi
pada saat itu saya berpikir sanggup nggak ya saya gitu. Tapi sampai sekarang saya masih hidup ternyata. Masih ada keraguan waktu itu pasti ya? Rada keraguan, tapi komitmen saya kan nggak boleh saya ini. Iya. Sebetulnya kalau ada komit itu kan janji. Iya. Janjinya bukan sama kita, Bu. Sama beliau yang di atas. Tadi bilang, ya lu mau cemen lu. Cemen itu malu kan. Saya berhenti loh. Iya. Wah, anak buah sudah kebingungan. Tapi dengan cara itu, akhirnya saya tetap menjadi guru. Guru itu kan tibubu kalau tibilu. Iya. Nah, kalau saya nggak lakukan itu, wah dia bilang si Darwis bacotnya aja kan seperti itu. Iya, iya. Jadi memang dari awal sudah komit. Betul. Dari waktu potret, Betul. di detail ke guru juga harus Iya, seperti saya itu. pikir kapan stepping side, kapan ini saya udah melakukan itu. Dan pada saat bikin sekolah juga, saya sampai kapan pun akan bikin masuk ke industri wedding. Karena yang semua belajar di saya itu hampir 60% wedding. Akhirnya saya ngajarin. Tapi kalau ada teman siapa mau motret wedding ya saya ikutin lah. Misalnya lo anakku, gua tolong ya gua fotoin kan. Iya. Kalau enggak wah sudah minta kado wedding aja kagak dikasih. Nasib saya tuh sayangnya kayak gitu. Selalu. Ini bagus lah itu. Iya. Setiap saya Humanity-nya masih jalan. Bos turun tangan. Ini kado bos. Seperti itu lah. Padahal saya ingat banget waktu masih di profesional, saya ingat banget tahun 88 apa dulu, 88 apa 90-an ya. Mas Darwis itu foto wedding termahal di Indonesia, 125 juta. Tahun itu ya? Tahun itu, tapi ternyata ya itu tadi kan mungkin manusia berubah, apa semua. Ya kita kaget, tapi dulu memang kan saya dapat itunya, wah hebat. Tapi tadi akhirnya ada perubahan. Iya. Kita akan lanjut lagi nanti ngomong panjang masih tentang pariwisata dan fotografi. Tetap bersama kami di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Kita akan segera kembali. Kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo, masih kita berdua yang kedatangan tamu. Oke, Mas Redi Nyari, Bang Poton dan Mas Darwis, dan masih pengen ngobrol lagi ya. Oke, tadi kita mau ulik tentang prestasi nih, Mas Darwis. Boleh dong, kan 44 tahun, yang merasa capaian tertinggi gitu. Atau masih mau lebih tinggi? Mau ditanya karena capek tertinggi karena belum tinggi juga gitu, apa gitu. Tapi intinya begini sih ya, saya ini selalu melihat ke depan. Karena buat saya fotografi adalah masa depan, bukan masa lalu, bukan masa kini. Jadi apa yang saya kerjakan kemarin dan hari ini selesai udah. Yang saya pikirkan harus ke depan. Jadi kalau saya ditanya, lu udah ngapain aja? Ngapain? Bingung saya, bener. Jadi apa yang mau dicapai kalau gitu? Sebetulnya pencapaian itu kan kalau menurut saya ya ada satu hal yang sebetulnya saya selalu pegang teguh dari dulu. Sebuah kesuksesan itu bukan ke atas, sebetulnya menurut saya ke samping. Karena dari dulu saya nggak pernah berpikir soal atas. Atas itu berarti materi lah ya. Ya, orang kan kalau melihat ke atas selalu orientasinya pasti akan sesuatu yang menyenangkan. Melihat surga ke atas, ya kan. Melihat orang yang kaya atau apa pasti nggak ke atas kan. Kita nggak pernah nengok ke bawah atau paling nggak kita sejajar. Dan itu yang selalu saya pikirkan. Jadi buat saya begitu ditanya apa ya, dengan bukan berarti saya mengada-ada ya, memang saya begini gitu. Karena kalau ditanya, Mas, penghargaan apa? Waduh, saya lupa ya, boleh tanya orang karena saja. Terlalu banyak juga ya. Iya, tapi untuk saya begini, sebuah penghargaan itu sebetulnya sebuah ujian.
Karena kan itu sebuah beban. Kalau saya sudah dihargain kayak begini, saya harus introspeksi, melakukan hal yang kalau bisa jangan jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa ini. Dan kalau kita lihat dengan segala hormat saya, apa yang kita lihat cerminan sekarang ini, kan kita agak sulit mencari contoh, misalnya ya ada 1-2 lah yang kita bisa. Tapi pada umumnya coba orang yang sudah begitu besar, orang yang bisa ngomongnya sembarangan, intonasinya tinggi, kan nggak mungkin kan. Karena setelah itu gampangnya dia bisa minta maaf, dan itu cerminan karakter manusia sekarang gitu. Bingung kan saya. Mengambil tanggung jawab luar biasa, terus. Tapi mau nggak mau, karena kan begini, kita hidup itu kan harus punya dedikasi. Tapi yang telah diberikan, karena kita nggak menyadari bahwa Tuhan memberikan skill kita. Kita mau apakan, coba ini udah berkah kok kita dapat skill. Ya kita harus abdikan. Jadi mengabdi pada sebuah profesi atau profesi kita abdikan. Buat saya itu kewajaran. Apapun profesinya. Karena dari sejak start itu ada sebuah komitmen. Dan akhirnya kita konsekuenkan ke depannya. Ya seperti saya lah, misalnya orang selalu berpikir, wah fotografer tuh, fotografer model ngawur pasti lah udah. Identik dengan itu. Itu yang saya harus coba rombokkan, patahkan, jangan sampai begitu. Ya itu sudah profesi. Ya. Kenapa orang dokter kandungan nggak dibilang seperti itu gitu? Nah persepsi itulah yang saya terusin. Dengan cara apa? Ya kamu buktikan, kamu lakukan hari-hari itu. Apalagi misalnya saya menyadari gitu, muka saya ini serem. Kalau saya tidak melakukan hal yang nggak serem, kan bahaya kan? Iya kan? Wah pantas mukanya si dari sini gitu. Ini yang menarik. Justru saya melakukan itu dari kapan kayak begitu. Dan kebetulan ya memang akhirnya saya diridhoi ya kan. Karena secara logika, dengan usia saya udah 70 tahun dan saya di 44 tahun, 45 tahun lah di fotografi, sebetulnya udah nokik saya. Spirit saya udah nokik. Kalau hitungan pegawai negeri saya udah pensiun kelamaan gitu. Tapi itu kan gak berlaku. Dan sebetulnya ini yang menjadi satu titik tolak saya bahwa, oh ternyata track yang saya jalankan ini nggak salah. Belum tentu benar, saya nggak tahu kebenaran, tapi tidak salah gitu. Kalau salah saya sudah selesai gitu. Mungkin kotornya datang manggilnya Mbak Darus. Energinya luar biasa. Siap. Oke Mas, kira-kira dari segi Mas praktisi dari komunikasi, dari fotografi, kira-kira apa Mas yang dimunculkan? Apa secara ide Mas untuk semua stakeholder di Solo ini? Kemarin kan kami sudah panggil yang dari ada Asita ya, sarannya ini, nah sekarang terus ada yang dari Dewan sarannya ini, terus Mas Darwis kira-kira dari profesinya Mas ini dari fotografi, apa kira-kira Mas di Solo ini supaya para peserta kita bisa lebih moncer lagi. Karena begini, kalau saya lihat Solo itu potensial. Kawan-kawan yang di fotografi juga, waduh banyak lah menurut saya. Saya nggak bisa sebutin lah karena teman-teman saya di fotografi di Solo banyak sekali yang sudah muncul secara nasional juga banyak kan. Sederhananya seperti begini, apa-apa yang ada di Solo yang punya potensi divisualkan ke media sosial, diaplikasikan itu paling gampang. Dan rasanya sih nggak bakal habis, banyak sekali kok tempat-tempat yang pojokan bisa diambil. Iya loh, gila loh. Nggak usah di dalam Solo, apalagi keluar Solo sedikit. Solo kan ini kan luas. Barat, timur, selatan, utara ini kan bisa dikembangkan. Satu-satunya jalan dengan visual. Dan saya selalu bilang bahwa yang bisa memvisualkan dengan baik siapa? Ya orang yang di tempat itu. Padahal fotografi udah jadi lifestyle sekarang. Makanya saya bilang selalu, lakukan fotografi itu menjadi bagian dari hidup Anda, tapi dengan positif.
Karena kalau tidak dengan positif, Anda ada pemikiran yang tidak baik, Anda rekayasa jadi sesuatu yang nggak bagus. Ya. Harus genuine tadi ya. Persis. Karena fotografi itu kan sebetulnya gini loh. Kalau orang nulis masih bisa ngawur, benar nggak? Iya. Gue tulis, kalau orangnya jelek segala macam bisa sesuka gue. Iya. Tapi begitu gue foto lu cekrek, dia bisa bohong. Iya. Cek real. Habis itu jangan direkayasa begini segala macam. Karena dengan rekayasa itu akhirnya kan sesuatu yang bisa saja menjadi tidak baik. Tapi kalau kondisi juga sebegitu terus kita lebih bagus-bagus itu juga nggak bagus. Kita nggak ada drive untuk bisa membuat bagus. Ada sesuatu yang kurang bagus, munculkan aja. Akhirnya kita coba melakukan perbaikan sampai bagus. Dan saya lihat sih di Solo ini, waduh luar biasa. Eco Park udah bagus ya. Iya. Apalagi masjid ini kan udah the best lah di Indonesia, kita udah nggak bisa kita pungkiri gitu. Padahal itu betul-betul dikerjakan dalam waktu dekat saja, singkat. Tapi dia jadi ikon. Dan inilah potensi yang sebetulnya ada di Solo. Apalagi sekarang ini kan the next wali kota ini generasi muda juga, bahasa seneng netnya ya. Sudahlah ya, kita yang tua ini udah di belakang layar aja, nggak usah berambisi lah. Kira-kira sarannya apa Mas sama untuk wali kota kita yang ke depan ini betul supaya karena ini kita dari semua pihak nih, dari karena Mas Rusmadi ini kan juga generasi muda ya, dan juga saya yakin akan meneruskan lah. Gue yakin banget. Jadi saya rasa ini udah Solo ini luar biasa lah. Saya sendiri mulai sekarang ini ya, sejak beberapa tahun ini saya ngeliat punya Solo itu bangga banget. Dan generasi muda sekarang juga memang harus menyadari itu. Saya rasa luar biasa. Jadi dengan maraknya jurnalisme dari masyarakat, foto-foto ini memang harus terus digalakkan. Ya. Pesannya tadi ya, genuine ya. Genuine. Iya. Poles sedikit nggak boleh? Poles sedikit. Poles boleh. Nawar. Poles untuk kebaikan boleh. Tapi bukan poles bukan untuk tidak baik. Contohnya fotografi saya motret ada jerawatnya, hilangin jerawatnya boleh lah, nggak apa-apa. Tapi jangan diedit keseluruhan mukanya dibedain itu kan. Sama wajah Solo juga kalau bisa misalnya ada sesuatu yang kecil ya jangan dimunculin lah. Itu kan proses untuk perbaikan. Tapi kalau dilihat secara makro sudah bagus ya jangan terlalu disempitkan lagi. Wah cari detail yang itu nggak boleh. Saya rasa memang kita harus berpikir smart lah sekarang. Karena kan kita menggunakan smartphone. Jadi memang saatnya pemuda Solo ini juga. Dan memang karena potensinya ada sih. Dan saya yakin lah Solo ini nanti jadi barometer lah. Yakin saya. Makanya saya hari itu juga di Solo. Sudah disiapkan. Oh sudah disiapkan. Kalau ini Mas tadi selama Mas yang ngangeni itu, Mas kan orang Solo. Apa sih yang ngangeni Mas di Jakarta tuh pulang sini? Apakah apa yang bikin makanannya ataukah apanya gitulah? Suasananya atau gimana? Pasar burung mau pasar gede. Pasar burung? Ya memang pecinta burung. Pasar burung tadi. Iya, pecinta burung. Biasanya pasar gede, pasar burung, ada pasar burung yang di Depok gitu. Pasar gede ya. Karena memang dari dulu saya kalau waktu kecil itu saya megang tas ibu saya untuk belanja di pasar gede, jadi tahu. Bahkan istri saya nggak pernah ngerambah pasar gede, sekarang pasar gede plus pasar tradisional di sini. Memang dari dulu saya senang ke pasar. Pasar burungnya kenapa? Karena memang hobi koleksi burung. Ya, saya senang burung lah. Tapi di pasar Depok itu kan menariknya interaksi sama masyarakat, duduk, ngopi, seneng banget. Saya kalau di sana bisa berjam-jam. Boleh deh tambah aku tentang pasar, Mas. Pasar ya. Apa? Sebetulnya memang begini. Pasar itu nggak boleh dirubah secara modern. Boleh lah ada, tapi harus ditinggalkan menurut saya karena disitulah berinteraksi dan itu budaya loh. Itu sudah mulai hilang kan sekarang. Iya, tapi masih ada lah, masih ada. Kalau kita
kita ke pasar gede aja masih ada tawar-tawar. Itu yang menarik kan, dan itu memang dilestarikan kan. Kalau kita keluar sedikit misalnya ke arah sebelum Klaten itu juga ada pasar. Terus kalau kita ke arah sana, ke mana mau ke arah Karanganyar itu juga ada. Karena memang hobi saya memang jalan sana gitu. Sobo pasar. Sobo pasar gitu. Yang becek-becek itu kan senang, dan sebetulnya itulah yang membuat antara sesama manusia berkomunikasi. Itu menarik. Bahkan kalau kita di luar Jawa gitu kan, masih banyak di Nias di mana. Kadang-kadang mereka jualan hanya seminggu sekali, namanya pasar. Ini ya, dan bukan jual beli loh, transaksi barter. Ada. Itu yang menarik. Dan memang harus dipertahankan lah. Di luar negeri aja kalau kita istilahnya free market ada, tetap di sana pasar loak jual beli gitu, mereka pertahankan, dan ini harus dipertahankan. Menarik. Mas Darwis, closing statement di perjumpaan kita ini apa nih untuk Kota Solo? Untuk Kota Solo. Untuk Kota Solo ya. Waduh, tunggu, bingung saya. Terlalu istimewa ya. Solo semangat dan terus berbenah diri. Oke. Baik teman bicara, obrolan tentang fotografi dan pariwisata bersama Mas Darwis ini mudah-mudahan semakin memotivasi kita. Dari awal podcast ini dibikin selalu membutuhkan keterlibatan teman-teman. Ayo post, bikin fotografi yang bagus, bikin cerita yang bagus tentang Solo, dan mudah-mudahan pariwisata kita semakin maju ke depan. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan, juga Mas Darwis undur diri. Sampai jumpa lain waktu. Semoga bermanfaat ya.